Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah ada di rumah Tuhan saat ini. Juga akan mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita bacakan Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca dengan kuat dan dengan kebersamaan. 1, 2, ya. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Besem elah haramim, tehila le Elohinu rabun haolamim, haramim melek yom hadim, eleha Adonai ekarawe el Adonai et hanam, neheni beorah bisor, alehet bedeheru weleha ehare ito, laha beetsa risa welasaga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Ya pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita. Tuhan, Kau hadir di tempat ini Bapa. Kau nyata setiap sudut ruangan ini Bapa. Terlebih hati yang telah datang di hadapan pada hari ini Bapa. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau merasakan kebesaran-Mu Tuhan, yang tiada taranya dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Banyak yang telah boleh kami lalui Tuhan, yang boleh Kau hidup kami Tuhan. Sampai detik ini kami percaya Tuhan yang telah memerdekakan kami Bapa. Kau memegang tangan kami dengan erat, takkan melepaskan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian dengan Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lie in my bed, always sing of the love. All my life you have been so good. With every breath that I am able, all I will say of the wonders of God.
berdoa Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita menyembah Tuhan. For your mercy never fails. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake, I feel my way. Oh, I will sing of the
so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am oh, I will kami merasakan kebesaran-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah boleh terjadi dalam hidup kami. Semuanya baik, tidak ada yang pernah buruk di mata-Mu Tuhan. Kini kami mau merasakan lebih dari itu Bapa. Kau nyata di sini Bapa, Kau nyata di setiap hati yang datang di hadirat pada saat ini. Kebesaran-Mu nyata dan terjadi di hari ini. Mari kita setiap yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, amin. Masih semangat ya?
persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap hati kami, Tuhan. Kau tahu kerinduan kami di gereja kami, Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kami, Kau juga memberkati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kau juga memberkati yang mengelola uangnya, Tuhan. Kiranya bisa menjadi untuk pelebaran kerajaan-Mu juga, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Sembahan dapat diberikan ke depan dari belakang.
banyak hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada anak kecil sekolah minggu yang luar biasa takut akan Tuhan dan pertumbuhan imannya dahsyat. Dia yakin betul bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang hebat. Dia beranjak ke anak muda. Dan dia begitu yakin melayani Tuhan dengan hebat. Tapi ketika usia kurang lebih 20 tahun dia mendapatkan sakit. Dia sakit, panas dan cenderung lumpuh. Dia bilang sama semua orang, dia bilang sama Tuhan, saya cari Tuhan, pasti saya sembuh. Pasti saya sembuh. Tahun pertama mencari Tuhan, sungguh-sungguh KKR dihadiri segala macam. Dia tidak sembuh. Tetapi dia tetap berpegang teguh, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tahun kedua, dia datangi KKR kesembuhan. Tidak sembuh juga. Tahun ketiga setelah dikasihi Tuhan. Demikian pula anak muda ini masih percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Tapi toh kenyataannya tahun yang ketiga dia tidak mendapatkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun yang keempat dia tetap masih semangat. Dia tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tapi nyatanya tahun keempat dia juga tidak sembuh. Bahkan cenderungnya lebih parah. Tahun kelima dia mulai ancam Tuhan. Kalau saya tidak sembuh, tidak lagi Tuhan. Kalau saya tidak sembuh, Tuhan tidak ada. Dan benar, tahun kelima dia tidak sembuh. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dan dia bilang apa? Tuhan tidak ada. God is just true story, but not real. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu hidup sampai sekarang. Dan dia menyeret dunia ini lebih dari 5 juta orang untuk tidak lagi percaya Yesus. Dia adalah Amy Webster yang mengajarkan Christian Scientist, yang mengajarkan hanya ilmu pengetahuan, yang ada Tuhanannya sejarah. Sengaja saya sampaikan ini saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah. Waktu yang jahat harus kita isi dengan kesungguhan buat Tuhan itu ada. Amin. Ayo bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak ada alasan buat kita membanggakan pencapaian kita, kehebatan kita. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa. Justru mahkota kita nanti adalah ketika Anda memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Kita naikkan pujian, berikan pada kami dan seterusnya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami libat seperti hatimu Yesus. Sekali lagi katakan, berikan pada
Ketika kami menyadari karya yang Engkau berikan kami itu luar biasa, adalah menjadi tugas kami untuk kami terus menjadi suratan yang terbuka. Yang nampak dalam kami bukan kami lagi, bukan kehebatan kami lagi, bukan pencapaian kami lagi, bukan keberadaan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Ketuk hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan setiap rencana. Ketuk hati kami supaya kami mengerti akan setiap kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kami tidak sibuk dengan urusan hal-hal duniawi, tetapi kami linear dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan kami dahulukan, ketika kerajaannya kami cari terlebih dahulu, segala sesuatunya Tuhan tambahkan kepada kami. Lawat setiap kami, baik yang di rumah ibadah secara online maupun yang ada di gereja. Kami percaya Tuhan, ada pewahyuan, ada pesan, ada message ilahi yang akan Kau sampaikan atas kami. Bapa berbicara, Bapa sampaikan isi hati. Kami siap dipulihkan dan diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saya tidak malu mengatakan saudaraku, tapi untuk Jumat Eom saja, salah satu wakil gembala kita jatuh. Dan jatuh. Dan sekarang dia dipecat. Atau tidak melayani lagi. Saya tidak sebutkan nama, tapi saya mau katakan bahwa dunia ini jahat. Tidak peduli seberapa hebat saudara melayani Tuhan, tidak peduli seberapa hebat saudara mengenal Tuhan. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda bisa jatuh. Amin. Anda bisa jatuh. Anda bisa tidak sampai ke garis finish. Anda bisa mendapati satu situasi yang Tuhan tidak berkenan. Dan ini menjadi betul ini. Orang yang kita lihat sebagai tokoh panutan, banyak tokoh yang kita lihat sebagai teladan hidup kita. Tapi ternyata godaan harta, godaan tahta, dan godaan cinta membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Saya berdoa siapapun yang hadir, Anda tidak hanya mengawali Tuhan dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Mari buka Alkitab kita. Haleluya. Mari buka Alkitab kita
2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Saudara akan kaget baca ayat ini. Saudara akan melihat sesuatu yang memang nyata atas hidup kita. Saudaraku, Paulus pelayannya tidak seorang diri. Dia punya anak didik. Dia punya regenerasi. Dia punya planning untuk passing mental legacy yang diberikan buat anak didik. Sama dengan saya sebagai seorang gembala, saya rindu siapapun yang memutuskan diri menjadi pengerja, imannya bertumbuh. Bahkan saya bersyukur kalau melebihi apa yang didapatkan seorang gembala. Saya rindu segera maju dua kali lipat, 3 kali lipat, baru menjadi kebanggaan buat saya. Amin. Tetapi ada kalanya orang sudah mengikut Tuhan sekian lama, justru jatuh, justru meninggalkan Tuhan. Coba lihat yuk ayat ini. Ketika saya baca ini sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Karena Demas. Siapa Demas? Di mana Paulus ada, di situ Demas ada. Di mana Paulus melakukan penginjilan, di situ Demas ada. Sampai Paulus tidak perlu lagi memperkenalkan siapa Demas, karena Demas adalah tangan kanan daripada Rasul Paulus. Tapi apa yang terjadi? Karena Demas telah mencintai dunia ini. Ayo, ini koreksi buat kita. Karena Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudaraku tahu sendiri Tesalonika, kota yang mapan, bukan megapolitan, bukan metropolitan, tapi sudah megapolitan. Yang begitu banyak godaan, mungkin menghasilkan uang lebih banyak. Condongnya Demas bukan lagi Tuhan. Condongnya Demas bukan lagi kemuliaan Tuhan. Kiblatnya Demas bukan lagi untuk hidup yang kekal, tapi kiblat daripada Demas sudah mamon. Semua kita butuh uang. Betul tidak? Ada orang bilang begini, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu uang. Betul nggak? Oh, kayaknya saudara betul. Ada yang salah ini. Betul? Segala-galanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Artinya, akan diberkati fine, Anda dipulihkan fine, Anda dapat pelipat gandaan luar biasa. But how to manage your blessing? Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda? Betul? Dan yang perlu kita sadari, keuangan berkat kelimpahan itu berasal daripada Tuhan. Kalau keran surga ditutup, selesai. Betul, selesai. Apapun jabatan bisnismu selesai kalau keran Tuhan ditutup. Dan percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti diberi hal luar biasa. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Artinya, saudaraku, sekarang Paulus menjadi seorang nabi, seorang evangelis, seorang penginjil, seorang diri. Kenapa? Yang lainnya dia seorang, tapi yang dimasalahkan Paulus siapa? Kita akan kaget tuh lihat orang yang dulu begitu bersemangat dalam Tuhan, tiba-tiba karena satu dan lain hal mulai meninggalkan Tuhan. Betul nggak? Kita akan loh, Pak, Bu, biar saya sebentar. Saya ngomong hamba Tuhan. Biasanya hamba Tuhan kalau diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kekurangan, biasanya hamba Tuhan itu kuat. Itu ada waktu ya. Wih, berdoa lebih kencang. Semua orang, mari kita berdoa. Surga kita gedor-gedor. Betul nggak? Bukan lagi kita ketok, kita gedor-gedor. Matius 7:7 dong. Coba. Ini dipakai ayat. Matius 7 ayat 7. Baca yuk. 3, 2, ya. Wow. Terus? Ayat ini kita pakai. Sehingga hamba Tuhan dalam penderitaan dia kuat. Soalnya lihat penginjil-penginjil di Kalimantan, penginjil-penginjil di pedalaman Papua,
penginjil-penginjil yang ada di Sulawesi Tengah, saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat satu dengan jemaat yang lain rumahnya itu bisa 10 kilo. Dia naik motor, trail segala macam. Tantangannya alam. Kalau saudara mereka ketemu nyamuk sama angkot nggak ada. Kalau piton lewat 8 meter saudara ditelan, itu pitonnya nggak pakai batu, langsung saudara habis. Semangat dia. Yang jadi masalah adalah ketika hamba Tuhan sudah mulai diberkati. Ketika kita ada top position. Ketika kita dipulihkan luar biasa, kesombongan itu mulai muncul. Mulai tawar-menawar. Kamu nggak tahu siapa saya. Level saya berapa? Waduh. Itu yang ngeri. Saya ceritakan kembali. Ketika Tuhan panggil kami sekeluarga, mimbar yang pertama kali Tuhan berikan bukan mimbar di gedung-gedung seperti ini. Wah, saya ingat sekali. Mimbar pertama kali saya layani adalah di rel Gambir, di Pemulut. Pertama kali mimbar diberikan Tuhan, yaitu di rel di Gambir. Terus berikutnya berjalan dan berjalan sampai di Tanah Tinggi Senen. Kami melayani hampir 13 tahun. Di Warakas, anak-anak jalanan, korban seks abuse yang ada di Bekasi, perempuan-perempuan muda yang mendapatkan kekerasan seksual dari orang yang terdekat dan lain. Ada beberapa hamba Tuhan yang kita ajak bangun bersama-sama. Tetapi hamba Tuhan kalau diajak sekarang yang kawan-kawan, ayo kita melayani pemulung lagi. Sorry, itu bukan level saya. Siapa? Bilang kanan kiri, kamu tahu gak siapa kamu? Oh iya, orang yang paling menderita hidupnya adalah orang yang tidak mengenal siapa dirinya. Ya, juga tangan kami. Ya, orang yang paling menderita menurut saya adalah orang yang tidak mengenal siapa kita. Kalau kita tidak mengenal siapa kita, Anda tidak mungkin mengenal orang lain. Kalau Anda tidak mengenal orang lain dengan baik, Anda tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Kemarin ulang tahun pernikahannya Pak Ebi sama Bu Win, saya bilang, keluargamu kuat, berkatmu masih kuat. Saya amin meter dulu. Amin. Tapi kalau sudah ribut aja, kok berkatmu juga ribut jauh. Keluargamu kuat, gerejamu masih kuat. Keluargamu kuat, anak-anakmu masih kuat. Keluargamu kuat, lingkunganmu masih kuat. Tepuk tangan kuat. Amin. Coba pakai ayat ini, mintalah seolah-olah kita ini paling menderita. Pak, Bu, dengar baik. Banyak tahu di rumah orang Kristen itu pakai gambarnya Tuhan Yesus yang begini, tangan begini, dan bawahnya tulis berkati rumah kami. Bless my house. Wih, hebat. Pak, Bu, kalau Anda hanya mencari berkat, Anda hanya mencari tangan Tuhan. Yang Anda butuhkan adalah hati Tuhan. Amin. Apa hatinya Tuhan? Ya, pergi jadikan semua bangsa. Haleluya. Tidak saatnya lagi kita santai. Kita mesti peduli dengan lingkungan kita. Kita peduli dengan keluarga kita. Kita peduli dengan sekitar kita. Kita nggak bisa masa bodoh. Kita harus sungguh-sungguh memenangkan jiwa supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Kita buka ayat selanjutnya, yuk. Buka sebentar di sabar. Buka di 2 Tawarikh 12 ayat 1 dan seterusnya. 2 Tawarikh pasal ke-12 ayat 1 dan seterusnya. 2 Tawarikh. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Terus ayat ketiga. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ayat yang keempat. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda. Mendekati apa? Saudara mesti lihat siapa Rehabeam, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus.
Rehabeam adalah anak raja yang begitu takut akan Tuhan. Mengamali hidupnya takut dengan Tuhan secara luar biasa. Tetapi ingat, ketika dia berhasil, ketika ia sukses, Rehabeam mulai meninggalkan Tuhan. Dan hukumannya saudara, kerajaannya diruntuhkan. Rehabeam waktu memulai pemerintahannya begitu hebat meninggikan Tuhan, begitu hebat memuliakan Tuhan, begitu hebat dia mencari Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika dia diberkati luar biasa, dia mulai meninggalkan. Amin. Banyak contoh saudara dikasih Tuhan. Siapa lagi satunya lagi? 2 Tawarik pasal 20 ayat 1. Kalau raja-raja Uzia, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi apa? Raja, menggantikan ayahnya Amasya. Lompat ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Terus saudara simak baik-baik ayat ini. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Siapa Sakaria? Part of prophet. Salah satu nabi Allah yang takut akan Tuhan. Orang kalau punya mentor, seorang Kristen yang punya penasihat spiritual yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Pertanyaannya, banyak orang merasa pintar, merasa hebat. Saya sendiri sebagai gembala, saya masih punya banyak mentor. Karena tidak selamanya saya benar. Paham saudara? Nah, kita kalau bersekolah teologi sudah merasa pintar, merasa hebat, hati-hati. Di depan kita bisa tergelincir. Betul? Ayatnya bilang apa? Yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama usia mencari apa? Allah membuat apa? Pak Bu, lihat saya sebentar. Ayat ini mengajarkan kita, keberhasilanmu di depan bukan karena kehebatan. Kesuksesanmu ke depan bukan karena kepintaran. Amin. Apa? Pencapaianmu ke depan bukan tergantung berapa banyak warisan yang kau dapat. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, keberhasilan, kesuksesan, perkenananmu ke depan tergantung hubunganmu dengan Allah. Sing amin lho. Amin. Pak, tapi cuan itu penting. Penting, saya tahu, tapi Tuhan lebih penting daripada cuan. Haleluya. Pak, makan itu penting. Betul, makan Tuhan jauh lebih penting daripada makan. Persahabatan penting. Ya, saya tahu persahabatan itu penting, tetapi persahabatan Tuhan jauh lebih penting daripada persahabatan. Amin. Semua kita, termasuk yang bicara ini, tidak didesain untuk bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita didesain dan mampu untuk menyenangkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Kalau saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan, siapa lagi yang saudara senangkan? Betul nggak? Sama dengan kalau kita nggak takut akan Tuhan, saudara takut sama siapa lagi? Betul nggak? Buat saya yang penting adalah hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu ini tambahkan kepada kita. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Coba lihat ketika dia mulai jauh daripada Tuhan. Kita baca yuk, 3, 2 ya. Setelah ia menjadi apa? Kuat, mapan, diberkati, famous. Seperti dalam ayatnya, usia menjadi tinggi hati. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sombong, congkak, arogan, menganggap orang lain rendah di bawahnya. Hati-hati loh. Tulis perkataan ini untuk update status. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Tulis untuk update status di Facebook biar 10.000 orang bertobat. Amin. Jangan update TikTok saja gini-gini terus saja. Jangan. Haleluya. Ya, coba lihat. Setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang
Sudahlah, kalau orang sombong yang benar nggak ada. Dia paling benar. Kalau orang sombong menganggap orang lain nggak penting, kita paling penting. Hati-hati. Hati-hati. Kalau orang kaya sombong masih ada rumusnya. Tapi ada orang miskin, susah, sombong. Itu sudah jatuh ke timah Monas. Loh, saya pernah mengalami. Suatu ketika kami diberkati susu segar dari Hotel Niko waktu itu sebelum namanya Pullman. Saya bawa ke Jakarta Teater pemulung. Kami bawa senang dengan sukacita. Sekarang pemulungnya salahnya minum susu segar. Wah, puji Tuhan. Kami bagi. Namanya susu segar tuh harusnya minumnya ada pakai gula. Di sini minum teh tanya mana gulanya. Di Cina nggak ada orang minum teh pakai gula. Kalau sudah kebanyakan gula nanti diabetes. Dengar itu. Jadi pulang nanti minumnya teh tawar. Haleluya. Itu maksudnya apa? Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bagi minumannya. Wah, di situ banyak anak muda. Apa itu putih itu? Oh, coba, nggak ngerti dia pakai bahasa Ibrani. Apa itu putih? Apa itu putih? Ini susu. Dia minum sudah baru setengah dah habis, dilempar ke kaki saya. Minuman dah enak dikasih kita. Saya panggil, kamu pernah minum susu kan? Enggak. Nah ini udah susah, sombong. Haleluya. Yang model gini diapakan? Salibkan saja. Jangan kali ini. Langsung step untuk salibkan saja. Terus yang bohong diapain dong? Digantung. Pak, Bu, coba lihat selanjutnya aja. Ia berubah setia kepada Tuhan. Artinya condong hatinya bukan kepada Tuhan. Kecil batuk. Saya kalau ingat anak kecil hari ini, saya sudah punya cucu, saudara. Haleluya. Ini Pak Budenya ada di sini soalnya. Ya. Jidatnya kayak bapaknya, rambutnya botaknya, ya mirip-mirip sedikit. Saya kan ada bapak. Omanya tidak ikut-ikut, ikut papanya. Ya, kemarin kita video call, dia bisa buka mata. Kalau video call sama Dinda malah nggak lihat, sama saya malah lihat dia. Dia tahu papanya dari sini. Jadi sekarang saya jangan panggil bapak lagi, panggil opa. Saya sudah opung Doli. Oke, jadi ketika orang bilang begitu, hai opung, nggak apa-apa, opa muda. Kau sudah nggak suka cita? Saya nggak minta nomor rekening loh. Saya cuma cerita saja, saya udah punya cucu. Amin. Ya tepuk tangan dulu ya buatku. Ada juga gitu. Dari mana tadi kota cucu-cucu? Mana? Oh iya, coba deh. Ia berubah setia kepada Allahnya dan memasuki perempuan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Kenapa dikatakan salah, saudara? Usia yang hebat, 52 tahun berkuasa, kaya raya luar biasa, dari Elot sampai Jazirah Arab dia tundukkan seluruh indikasi itu, tetapi mentalnya sudah rusak. Kenapa? Kekayaan yang merusak sifat usia. Dia pergi ke bait suci Allah. Kalau bahasa Ibrani-nya Ruang Maha Kodesh, the holy place. Dia datang, saudaraku, yang harusnya membawa korban ukupan itu bukan usia. Tetapi yang bawa korban ukupan adalah imam-imam Harun. Tetapi karena merasa dia hebat, merasa dia kaya, merasa dia raja, dia rusak semua tatanan, dia bawa korban ukupan di hadapan Tuhan. Pak, pelajarannya demikian. Kalau Anda diberkati, Anda jangan merasa diri hebat. Amin. Ingat loh, di atas langit masih ada langit. Anda hebat, ada orang yang jauh lebih hebat. Amin. Anda kaya, masih banyak orang di atas kita yang lebih kaya. Coba lihat sekarang ayat yang ke-21. 2 Tawarik 19 dulu. 2 Tawarik 19. Ayat 19. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangan sudah melanggar aturan dan dia melakukan apa? Ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Oh, itu arogan. Orang Kristen boleh marah kan? Yang boleh Anda katakan. Loh, tadi bilang bolehnya rame. Ayo saya tanya, orang Kristen boleh marah tidak?
Boleh. Saya nggak tanya boleh, yang boleh nggak angkat tangan. Ini kok marah semua ini. Marah boleh, boleh. Kalau istrimu disuruh masak nonton Korea, marahin dia. Betul? Boleh pukul anak, boleh, tapi bagian tertentu. Sengaja Tuhan maaf, saya bukan bahasa jorok. Tuhan ciptakan yang dipantau. Inilah bagian yang boleh dipukul menurut Alkitab. Jangan pernah memukul muka. Jangan memukul tubuh. Ini bagian yang boleh diperkenan. Alkitab katakan ini. Kalau anakmu suruh belajar main game, marahin dia. Betul? Kalau suamimu jatuhnya bayar cicilan main judi, marahin dia. Amin. Iya. Kalau suruh bangun jam 7, bangun jam 11 siang, marahin dia. Saudara tahu saya marah-marah sekarang? Marah boleh nggak? Boleh, yang penting kudus. Jadi bagaimana Pak? Sebelum marah saya berdoa dulu. Ada orang saudaraku tertawa saya sambil marah. Tertawa karena saya kan lepas, dia enggak. Nah itu tertawa sambil marah. Marah boleh, boleh. Yang tidak boleh apa? Coba lihat selanjutnya. Sementara amarahnya meluap terhadap ini marah yang disertai dengan dendam, marah yang disertai supaya orang lain dapat celaka, marah yang disertai dengan kekerasan, marah yang disertai orang lain terluka. Itu yang dilarang itu. Saya ngambil Faridat top. Karena sering saya marahin dia. Haleluya. Disuruh ke utara ke selatan dia. Kalau ke utara dia kenapa doa keliling Pak ya saudara? Haleluya. Kenapa lihat Faridat? Lihat saya khotbah. Ini anaknya khotbah dan sudah saya jawab. Haleluya. Pak, Bu, coba lihat baik-baik. Marah yang disertai ingin mencelakai orang lain. Ini loh hukuman Tuhan. Automatik langsung. Timbullah penyakit apa? Kusta di dahinya di hadapan para imam. Bayangkan. Penyakit kusta buat orang Yahudi sampai sekarang adalah penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Penyakit yang sangat-sangat hina. Lebih hina daripada sakit AIDS dan HIV. Di Israel sedang dikasih Tuhan seorang perempuan yang datang bulan tidak boleh bertemu dengan orang lain. Di Israel sampai hari ini orang yang datang bulan tidak boleh ke rumah ibadah. Di Israel orang yang datang bulan tidak boleh lagi membaca hukum Taurat. Setelah itu baru selesai. Tapi orang yang sakit kusta, jangankan ketemu orang, melihat orang saja tidak boleh. Kenapa? Najis, tidak kosher. Pertanyaannya, siapa yang kena sakit kusta ini? Raja. Di mana kekayaannya? Di mana kehebatannya? 52 tahun dia berkuasa, 17 tahun dia takut akan Tuhan. Ada Amasya ayahnya, ada Yekulia ibunya, ada Saharia gurunya. Tetapi mengakhirinya dengan amarah, dengan kesombongan yang luar biasa. Ayat 21. Ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kapan? Apa hebatnya? Pak Bu, saya pendeta, saya sering nguburi orang mati. Saya sering ada penghiburan ketika ada kematian. Sering sekali ketika di peti jenazah saya bilang begini, kalau orang sudah terbujur kaku di tempat ini, tidak ada lagi kesempatan untuk kita minta maaf dan memaafkan. Kalau orang sudah terbujur kaku di peti jenazah, segala sesuatunya tidak bisa dibuat lagi. Dia harus menghadapi penghakiman seorang diri. Tidak ada gigi mundur. Tidak bilang di Tuhan berikan aku kesempatan untuk rekonsiliasi. Ingat Abraham dan yang memangku Lazarus dan orang kaya. Dia bilang begini, berikan kesempatan untuk aku memberitakan keselamatan buat saudara-saudara saya. Abraham bilang apa? Antara aku dan kamu terdapat jurang yang sangat dalam. Artinya apa? Kalau perkataan para nabi aja tidak engkau dengarkan, apalagi perkataan manusia. Pagi ini saya tantang saudara, ambil keputusan yang benar. Finish it well. Jangan terjatuh sebelum garis finish. Amin.
Saya nggak ngajak saudara sedih, saya mengingatkan saudara. Pak Amin ini bersedih. Enggak. Saya nggak ngajak sedih. Saya mengambil saudara mengambil keputusan yang benar. Haleluya. Amin. Ayo tepuk tangan dulu bagi anak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 23. Tolong, ayat 23. Ayat 23. 3, 2 aja kita baca. Dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di, saudaraku, ada perkataan ladang di situ. Saya belajar sama rabi-rabi Israel. Saya belajar tentang apa arti sesungguhnya ladang. Usia mati, ya semua kita pun akan mati, betul tidak? Semua orang dikuburkan, ya kita pun akan dikuburkan. Pertanyaannya, raja yang sudah 52 tahun berkuasa, ini kalau usia hidup sekarang punya Rolls Royce, punya Lamborghini segala macam, karena kayanya luar biasa. Tetapi karena amarah, karena kesombongan, dia dikutuk oleh Tuhan dengan kusta, dan ketika matinya dimakamkan di pemakaman raja. Betul. Mungkin kayak San Diego begitu kira-kira ya, San Diego itu. Pertanyaannya ada perkataan ladang di mana dia ditanam? Ladang itu menurut orang Yahudi adalah bagian dari kuburan yang paling jorok, paling hina. Maaf, tempat anjing buang kotoran. Maaf, tempat yang paling jorok, tidak disentuh manusia. Siapa yang dikuburkan di sana? 52 tahun berkuasa ya. Karena kesombongan dan amarah. Dimakamkan ya, tapi dengan kutuk dusta, dan akhirnya dia dibuang di ladang. Aku mengawali Tuhan dengan baik, menjalani dengan baik, mengakhiri finish kita dengan baik. Jangan siru dengan ajaran dunia, jangan siru dengan harta benda, tahta. Semuanya yang kau pegang itu akan berlalu, tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang tidak tergoncang. Amin. Hari ini sekali lagi saya tantang saudara mengambil keputusan. Hidup dekat dengan Tuhan, atau Anda menghidupi kebiasaan lama yang tidak takut. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan, atau Anda hidup menuruti hawa nafsu saudara. Haleluya. Paham saudaraku? Ada prinsip yang saudara dapatkan? Saya berdoa kita mengalami perubahan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jangan menyerah sebelum kalah. Terus maju bergerak, sebab Tuhan ada buat kita. Tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Sampai tadi ini. Glory Yesus. Mungkin banyak di antara kita berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Dalam sisa hidup kami mau sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh. Aku udah mau main-main lagi. Saya mau menyenangkan hatimu dan hidup benar di hadapan. Belajar dari Demas, saudaraku. Dia menikmati mujizat. Dia mengalami mujizat dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Tapi godaan Tuhan membuat dia menjauhkan daripada Tuhan sendiri. Ayo koreksi diri masing-masing. Nobody perfect. Gak ada yang sempurna. Tuhan ada buat kita, dan dia bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ayo sembah dia. Oh, haleluya. Mari buka tangan di hadapan. Mazmurkan doamu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Setiap kita mau dikoreksi oleh Tuhan, gak usah perhatikan kanan kiri. Ini urusanmu dengan Tuhan. Allah yang kau sembah hadir di tengah-tengah kita. Allah yang kau tinggikan ada di tengah-tengah kita. Dia membuka tangannya bagi saudara dan dia berkata, engkau yang letih lesu, datang kepadaku, di dalam padaku
Engkau yang sembah Dia, sembah Dia. Jangan dibatasi dengan ketidakberdayaan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah.
Biarlah firman-Mu yang menyelidiki kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menegur kami dengan firman. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh di hadapan. Terima kasih buat koreksi supaya kami mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan terima kasih Kau mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa dan pelanggaran kami. Bapa jamaah kami, baik yang di rumah maupun yang di gereja, satupun di antara kami tidak ada yang merasa hebat. Kami adalah manusia biasa. Tetapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kesungguhan yang Kau nyatakan atas kami. Materaikan firman, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu mengingatkan kami akan karya-karya-Mu yang ajaib. Dan kami bersyukur Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berkata. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, sebagai rasa kami bersyukur atas teguran dan firman, sebentar kami akan membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Bukan apa yang sisa daripada kami, tetapi yang terbaik memberikan atas kami, untuk kami boleh bawa korban kami, ucapan syukur kami, persembahan kami ke hadapan. Kuduskan setiap kami, kuduskan tangan-tangan kami, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, boleh membawakan persembahan kita sekian menit. Aku
ada buat saudara. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apa yang kau buat, Tuhan buat berhasil. Sebab berkat kemuliaan yang diberikan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibu, setiap Sabtu kita ada mesbah doa via Zoom. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nanti bisa ditayangkan. Nah, ini nomor ID dan passwordnya selalu sama. Setiap Sabtu, kalau Bapak Ibu punya pokok-pokok doa silahkan. Terus yang kedua, Anda pulang ada teh dan kopi bisa dinikmati. Tuhan Yesus memberkati.